Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, Miss harap anak-anak selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 muatan PPKN tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak yang ada di sekolah dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi yang pertama mengenai memahami hak dan kewajiban di sekolah. Kemarin kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban di rumah. Kita ingat-ingat lagi ya, hak itu apa sih? Dan kewajiban itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Oke, kita belajar memahami hak dan kewajiban di sekolah. Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak-anak setelah lingkungan rumah. Sekolah merupakan tempat anak-anak untuk belajar dan mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak akan diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Sama seperti halnya di rumah, anak-anak juga memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Anak-anak harus belajar tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Mereka harus melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat dan seimbang. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu lihat pada gambar? Dan bagaimana dengan tamannya? Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Ya, pada gambar tersebut kita melihat sekolah yang indah dengan taman yang tertata rapi. Semua warga sekolah bekerja sama dalam merawat dan memelihara lingkungan sekolah agar selalu terjaga kebersihannya. Sekarang kita simak bacaan berikut ini ya. Sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kondisi sekolah pada bacaan tersebut? Mengapa demikian? Nah, di dalam bacaan kita lihat kondisi sekolah atau kelasnya sangat rapi dan tertata. Siapa yang membuat sekolah itu demikian? Ya, yang membuat kelas atau sekolah itu rapi dan tertata adalah semua warga sekolah. Kalau di kelas, yang membuat rapi adalah siswa dan guru. Apakah kamu memiliki hak mendapatkan sekolah bersih? Ya, kita memiliki hak untuk mendapatkan sekolah bersih. Apa kewajibanmu agar sekolahmu bersih?
kewajiban kita agar sekolah kita bersih adalah merawatnya dan menjaga kebersihan sekolah. Dari gambar dan bacaan tersebut, kesimpulannya adalah bahwa salah satu contoh kewajiban siswa adalah menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Caranya dengan merawat dan menjaga taman sekolah dan lingkungan sekitarnya. Dengan lingkungan yang sehat, segar, dan sejuk, siswa pun akan semangat dalam belajar. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Selain taman sekolah, siswa harus dapat merawat ruang kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari gambar dan bacaan yang sudah kita lihat. Memiliki kelas indah dan rapi adalah hak anak-anak. Setiap hak harus selalu diikuti dengan kewajiban yang berkaitan dengan hak tersebut. Materi selanjutnya yaitu kewajiban dan hak belajar di sekolah. Setiap anak Indonesia memiliki hak belajar. Hak belajar ini dijamin oleh negara. Setiap siswa berhak mendapatkan proses belajar mengajar di kelas ataupun di luar kelas. Dengan terpenuhinya hak belajar ini, setiap anak juga berhak mendapatkan nilai dari hasil belajarnya. Selain mendapatkan hak belajar di sekolah, siswa juga memiliki kewajiban yang harus dilakukannya di sekolah. Contohnya yaitu kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh. Kewajiban siswa di sekolah ini harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban ini tidak dilakukan, maka akan dapat sanksi atau hukuman dari sekolah. Nah, berikut adalah hak dan kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama adalah hak. Kita membahas hak siswa dulu ya. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan berupa piagam atau bentuk lain atas prestasi yang didapat. Yang keempat, mengembangkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya adalah kewajiban siswa. Yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Yang kedua, memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Yang ketiga, hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Yang keempat, memberikan keterangan izin atau sakit atau berhalangan pada saat tidak masuk sekolah. Nah, lanjutannya, hak siswa yang kelima yaitu memperoleh bimbingan yang optimal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Yang keenam, mendapatkan perlindungan selama di sekolah. Yang ketujuh, mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang dimilikinya. Yang kedelapan, hak belajar dengan nyaman. Yang kesembilan yaitu hak mendapat udara yang segar di sekolah. Selanjutnya yaitu kewajiban siswa. Yang kelima, mengikuti upacara bendera. Yang keenam, menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah. Yang ketujuh, mengikuti pelajaran dan tidak diperbolehkan meninggalkan kelas tanpa izin guru. Yang kedelapan, mengikuti ulangan atau tes yang diadakan sekolah. 9. Menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan. Yang ke-10, menjaga penampilan diri dengan rambut rapi dan sopan. Yang ke-11, menaati peraturan di sekolah. Dan yang terakhir, ke-12, yaitu menghormati dan menghargai warga sekolah. Nah, itu tadi adalah hak dan kewajiban siswa di sekolah. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu kewajiban dan hak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
harus dilakukan dengan seimbang. Untuk mendapatkan hak, maka kewajiban harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tadi adalah materi mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Selalu rajin belajar, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker jika keluar, dan stay at home. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.